Halo semua, balik lagi di RD Code di seri tutorial terbaru mengenai React Hooks. Di mana tutorial ini akan ngebahas mengenai React Hooks secara lebih dalam dan tentunya ini merupakan lanjutan tutorial dari React sebelumnya. Kalau teman-teman ingat juga saya pernah bikin tutorial terkait React secara umum ya, secara general yang fundamental juga dan tidak membahas React secara mendalam. Nah, di tutorial ini saya akan ngebahas React Hooks lebih dalam. Oke, jadi apa itu React Hooks ya? Kita perkenalan dulu nih. Jadi kalau teman-teman lihat di sini sih di dokumentasinya React Hooks adalah membuat suatu fitur ya yang bisa atau suatu fungsi yang bisa membuat React komponen yang fungsional itu bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di kelas komponen gitu dan juga fitur React lainnya. Jadi kalau teman-teman ingat dulu kalau kita di React itu bikinnya ya kelas komponen gitu kan, tanpa bikin fungsional. Nah, mulai sekarang di fungsional ini kita juga sudah bisa bikin atau menggunakan fitur-fitur React lainnya ya, kayak kayak did mount, kayak state ya tentunya dan lain-lainnya. Nah, React Hooks ini juga sudah ada di React mulai dari versi 16.8 ya teman-teman ya. Kalau sekarang ini yang udah lagi stable 17.02. Nah, terus React itu tadi ya, jadi memungkinkan sebuah fungsional atau sebuah komponen ya tanpa komponen kelas untuk menggunakan fitur-fitur React secara umumnya gitu. Di sini saya coba buat ilustrasi di mana di sebelah kiri ada kelas komponen, di kanan itu ada fungsional komponen ya. Sebenarnya ini sama teman-teman cara kita bikin komponen dan dua-duanya juga menghasilkan komponen. Bisa ngerender juga dua-duanya. Nah, perbedaannya hanya di pemanggilan sintaksnya ya, di mana kalau teman-teman lihat di sini ya kita bikin kelas dulu, komponen nge-extends React komponen. Kalau misalnya di sini kita cukup bikin fungsional komponen aja. Jadi bikin function di JavaScript langsung kita bisa bikin komponen. Selanjutnya dari sintaks dari state nih ya, kita lihat kalau di sebelah kiri ini kelas komponen ya bentuk deklarasi state-nya seperti ini ya. Jadi di dalam state kita deklarasikan berbagai macam state ya. Di sini bentuknya objek di mana itu nanti bisa kita atur apa aja yang mau ada di state itu. Nah, kalau di sebelah kanan contohnya untuk useState ya. Untuk fungsional komponen ini cara deklarasinya cukup beda sih. Jadi di sini kita pakai yang namanya useState untuk mendeklarasikan state. Di mana di sini juga untuk deklarasinya kita menggunakan sebuah array ya, yang mana nanti indeks ke 0 dan ke 1-nya itu digunakan untuk state dan pengubahan state itu sendiri. Mungkin nanti akan lebih jauh kita lebih lebih bahas ya. Nah, terus juga ada yang lainnya seperti komponen did mount, komponen did update, terus kita bikin metode. Nah, di sebelah kanan juga fungsional komponen sudah bisa menggunakan fitur-fitur seperti itu ya. Kalau di sini ada use effect yang mungkin nanti lebih jelasnya akan kita bahas. Nah, ini perbedaannya dari kelas komponen dan juga fungsional komponen ya. Nah, terus kira-kira apa aja sih dampaknya dari adanya si React Hooks ya? Tentunya kemudahan ya teman-teman, kemudahan untuk kita menggunakan. Nah, kalau di sini tuh dibahasnya sebentar. Kemudahan dalam kita menggunakan stateful logic di komponen yang sifatnya di luar kelas ya, berarti di fungsional komponen itu. Jadi itu kemudahannya. Kalau teman-teman ingat dulu misalnya terkait komponen kelas itu ada komponen tambahannya tuh kayak higher order komponen dan lain-lain. Nah, kalau di sini nanti React Hooks ya akan berdiri sendiri dan juga bisa di custom gitu kan. Oke. Terus tentunya dari performance juga lebih ini ya, lebih light lebih ringan si fungsional komponen dibanding dengan kelas komponen. Oke. Nah, di sini di bagian salah satu FAQ-nya ada yang menarik yaitu gimana kalau misalnya kita sudah menuliskan seluruh komponen kita tuh dalam kelas, apakah perlu kita rubah ke fungsional komponen atau memakai hooks ya? Sebenarnya bergantung sih teman-teman. Kalau misalnya bisa kita rubah ke bagian fungsional komponen ya, ke React Hooks itu akan sangat membantu ya, performance juga jadi lebih bagus. Tapi kalau memang itu terlalu kompleks dan kadang-kadang juga saya akan menggunakan kelas komponen untuk hal-hal yang lebih kompleks dibandingkan dengan
fungsional komponen gitu. Jadi semuanya nggak harus dipindahkan gitu kan. Kita cukup memakai beberapa komponen aja yang makainya React Hooks ya. Ada banyak banget sih, di sini teman-teman juga bisa, apa namanya, bisa, dikunjungi mungkin di-explore terkait hooks dan FAQ-nya. Nah, satu lagi bukan satu lagi sih, salah satu ciri khas dari hooks itu di sini kalau teman-teman lihat itu ada kata use ya kan, kata use state, use effect, use layout effect, use ref, dan lain-lain yang ada kata use-nya. Nah, terus di kelas komponen biasanya itu kalau kita pakai higher order komponen tuh ada kayak with-nya kan, with apa ya namanya ya, with action lah, with reducer mungkin, dan with lainnya ya. Nah, itu adalah ciri khas dari kelas komponen. Oke, mungkin itu aja teman-teman terkait perkenalan seri tutorial React Hooks ya, dimana nanti akan kita coba explore lebih dalam terkait React Hooks dan penggunaannya. Oke, itu aja teman-teman dari perkenalan React Hooks ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.